Jangan skip hal ini kalau kalian nggak mau dibatalkan kelulusannya setelah dinyatakan lolos CPNS. Preview. Di video kali ini aku bakal kasih tahu teman-teman semua terhadap hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ataupun dipersiapkan ketika kalian sudah resmi nih dinyatakan lolos pada seleksi CPNS. Di video kali ini aku bakal bahas secara gambaran umumnya terlebih dahulu ya teman-teman, karena untuk pembahasan lengkapnya mungkin nanti aku bakal bahas satu persatu di video yang lainnya. Dan aku akan sesuaikan juga nih terhadap jadwal dan waktu pelaksanaannya supaya kalian itu nggak kebingungan dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Hal pertama yang penting kalian perhatikan ketika memang kalian sudah resmi dinyatakan lolos pasca pengumuman sanggah adalah tentang pengisian DRH, teman-teman. Jadi di DRH akhir ini nanti akan mempengaruhi ya dalam penetapan NIP PNS. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang tanya gitu ya, Kak, gimana sih sistem pengisian DRH akhir ini dan berkas-berkas apa saja yang penting untuk disiapkan atau diperhatikan? Nah, berdasarkan pengalamanku di tahun lalu ya teman-teman, sebenarnya untuk pengisian DRH akhir itu tidak jauh berbeda dengan pengisian DRH saat kalian awal daftar. Mungkin ada beberapa sedikit ya teman-teman perbedaan dalam pengisian biodata itu. Cuman di video kali ini aku nggak akan bahas secara lengkapnya dulu, jadi aku rencananya buat di video berikutnya karena informasi secara resmi tentang sistem pengisian DRH itu juga belum keluar ya teman-teman. Nah, takutnya kalau aku menjelaskan tentang pengisian DRH ini berdasarkan sistem aku di tahun lalu, takutnya ya nanti ada perbedaan gitu. Jadi untuk meminimalisir ya, kita lebih baik tunggu saja dulu informasi lebih lengkapnya tentang pengisian DRH akhir ini. Dan di pengisian DRH akhir ini kan sifatnya fatal ya, karena yang tadi aku bilang akan mempengaruhi penetapan NIP teman-teman semua. Dan DRH akhir ini jadi kesempatan kalian juga nih, semisal kalian itu pernah ya waktu pengisian DRH awal itu ada typo satu huruf atau dua huruf, jadi di DRH akhir ini jangan sampai terulang kembali ya teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan data pribadi yang memang benar ya, jangan sampai ada typo atau kesalahan pengetikan. Sekedar informasi aja buat teman-teman semua, berdasarkan pengalaman aku ya di tahun 2021 maupun tahun 2023 kemarin, itu ada peserta yang memang dinyatakan gugur teman-teman pada tahapan pengisian DRH akhir ini. Mungkin memang karena ada beberapa yang ijazahnya itu ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi. Nah, padahal itu kan saat DRH awal ya fine-fine aja gitu loh, kayak nggak ada masalah. Nah, tiba-tiba diketahui saat pengisian DRH akhir. Jadi saran dari aku, kalian jangan sampai teledor di pengisian DRH akhir ini. Kalau kalian ada kebingungan atau kendala, lebih baik kalian itu tanyakan ke panitia seleksi ya teman-teman, supaya tidak ada perbedaan pandangan atau penafsiran. Hal yang kedua yang perlu teman-teman ketahui dan aku rasa ini kalian ingin banget ya cepat-cepat gitu ya, yaitu pembagian SK CPNS. Nah, pembagian SK CPNS ini tentunya akan dibagikan setelah semua peserta itu mengisi DRH sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terus berapa lama sih Kak durasinya gitu ya, kalau kalian ada yang tanya dari pengisian DRH akhir. Kalau pengalaman aku ya, setelah pengisian DRH akhir selesai itu sekitar 2 atau 3 bulan. Nah, barulah keluar SK CPNS. Nah, di dalam SK CPNS itu yang pasti ada biodata kalian dan di situ nanti kalian akan melihat gaji yang bisa kalian dapatkan serta kalian akan tahu nih dapat penempatan tugas di mana. Jadi kalian bisa berdoa saja teman-teman khususnya terkait masalah penempatan ini karena banyak yang mungkin memang tidak ingin merantau, tidak ingin jauh-jauh dari keluarga atau mungkin kalian ada yang juga ingin merantau. Jadi siap-siap aja ya, karena kita nggak akan pernah tahu dapat tempat tugas itu di mana. Karena kalau di kejaksaan ya khususnya, ini tuh random banget teman-teman. Berikutnya, hal ketiga adalah persiapan dalam membuat seragam dinas.
Kalau kalian memang sudah resmi ya dinyatakan lolos CPNS, ini hal yang penting juga buat kalian perhatikan. Nah, saran dari aku, kalian bisa mempersiapkan membuat seragam ini ketika pengumuman final itu udah keluar ya, atau pasca sanggah itu udah keluar. Jadi bisa tuh dari situ mulai untuk cari-cari kira-kira mau beli di tempat mana, terus kira-kira kalian ingin bahannya itu seperti apa, dan cari informasi tentang seragam yang lainnya. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang tanya, lah emangnya kita nggak dapat jatah seragam ya kak? Sebenarnya dapat teman-teman ya, cuman jatah seragamnya itu biasanya telat. Jadi ketika kalian sudah di tempat tugas beberapa bulan ke depan, itu baru ada jatah gitu ya seragam. Tapi ketika kalian awal lolos dan awal bertugas itu kan udah PDH ya teman-teman. Ini khususnya di kejaksaan itu udah harus pakaian dinas. Jadi mau tidak mau ya kalian juga harus membuat gitu atau mempersiapkan secara pribadi pakaian dinas tersebut. Balik lagi ke pernyataan yang tadi aku bilang, nah itu kan kalian bisa nih ya untuk mempersiapkan memilih toko untuk belanja gitu ya, memilih jenis kain yang ingin kalian gunakan, dan bagaimana sih aturan dari pakaian itu. Aku berencana akan buat ya di video berikutnya lebih lengkap khusus untuk seragam. Jadi di situ juga aku bakal kasih saran kalian beli seragam itu di mana supaya kalian itu nggak bingung. Dan aku juga akan jelaskan tentang peraturan dari seragam itu sendiri. Nah mungkin aku bakal kasih tahu aja, aku bakal sebutkan secara umum pakaian yang biasa dipakai itu ada PDH, pakaian dinas harian. Terus ada PDL, pakaian dinas lapangan, ada PDU 1, ada PDU 3, dan ada juga seragam batik. Hal berikutnya adalah persiapan merantau. Nah ini mungkin masih agak jauh banget ya untuk kita bahas tentang merantau ini. Tapi ini khusus ya buat teman-teman yang memang dapat penempatan itu tidak sesuai dengan domisili atau alamat tinggal. Jadi kan harus merantau. Ya, aku rasa kalian udah tahu sih apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu ya dalam merantau. Mungkin di sini aku bakal kasih tahu kayak tempat tinggal, terus masalah tiket transportasi, budaya, kebiasaan di daerah perantauan, dan hal lain-lainnya. Nah, syukur-syukur lagi kalau kalian itu dapat mes ya atau dapat rumah gitu yang dikasih dari kantor, itu bisa menghemat biaya pengeluaran untuk tempat tinggal gitu. Jadi kalian itu nggak perlu cari kos-kosan. Nah, yang jadi masalah kan ketika kalian itu nggak dapat kos-kosan nih. Jadi penting ya untuk persiapkan tempat tinggal itu. Jadi sebelum kalian datang ke tempat tugas, bisa searching dulu nih ya, entah di IG, di YouTube ya, dan media sosial yang lainnya gitu terkait kos-kosan yang memang dekat dengan tempat kerja kalian. Nah, itu yang paling penting teman-teman, supaya ketika kalian di tempat tugas ya udah nyampe, kalian itu nggak bingung lagi mau kemana gitu. Tapi ini kan sebenarnya balik lagi ya ke teman-teman semua. Kalau misalkan memang kalian sudah sepakat sama teman cari sama-sama, ya silakan kalian bisa diskusikan. Atau mungkin kalian punya saudara ya di tempat perantauan atau mungkin punya kenalan. Nah, itu juga ya terserah kalian. Di sini aku hanya ingin memberitahukan saja, teman-teman. Selain itu, saran dari aku ya, ketika kalian di tempat perantauan itu pintar-pintar ya jaga sikap tingkah laku, karena bisa saja ada perbedaan budaya gitu antara tempat kalian tinggal dengan kebiasaan di daerah tersebut. Berikutnya adalah diklat ya atau pelatihan. Nah sebenarnya ini juga masih jauh banget untuk aku bahas, tapi aku bakal kasih tahu secara umumnya saja teman-teman. Sebenarnya masalah diklat ini itu dilaksanakan ketika kalian sudah bekerja seperti biasa di tempat tugas. Mungkin ada yang penasaran gitu ya, Kak, diklat itu dilaksanakannya kapan sih dan di mana sih? Ini sebenarnya berbeda-beda ya teman-teman ya, tidak bisa disamakan gitu tiap tahunnya terkait tempat diklat maupun jadwal pelaksanaannya. Jadi nanti disesuaikan juga oleh panitia. Karena pelaksanaan diklat di tahun aku dan di tahun kemarin ya di 2023 sistem pelaksanaannya itu berbeda. Dan mungkin kalau masalah diklat ini lebih lengkapnya aku enak untuk bahas di next video ya, khusus bahas diklat gitu.
supaya durasi di video ini juga nggak terlalu panjang. Oke, mungkin itu tadi teman-teman, ada beberapa hal yang penting dan wajib ya kalian perhatikan ketika memang sudah resmi dinyatakan lolos seleksi CPNS. Karena hal yang tadi aku sampaikan itu berhubungan juga untuk pengangkatan kalian nih menjadi PNS. Dan untuk gambaran lengkapnya nanti aku akan bahas di next video mungkin satu persatu supaya lebih jelas dan juga lebih detail. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe nih agar kalian itu tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Dan jangan lupa share nih buat teman-teman seangkatan seperjuangan kalian yang sama-sama juga dinyatakan lolos CPNS. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.